adalah sebuah cerita pendek yang ditulis oleh Nadine Gordimer, seorang sastrawan dari Afrika Selatan. Ia pernah mendapatkan Booker Prize pada tahun 1974 dan Nobel Sastra pada tahun 1991. Country Lover bercerita tentang sosok pemuda bernama Paulus Eysendik, putra petani kulit putih, dan seorang gadis yang bernama Tebedi, putri kulit hitam, salah satu pekerja pertanian. Saat masih anak-anak, Paulus dan Tebedi bermain bersama, namun saat remaja, mereka mulai serius menjalani kisah cinta mereka. Namun begitu, perjalanan cinta mereka tidak berjalan dengan mulus. Hukum dan adat istiadat apartheid di Afrika Selatan pada saat itu tidak memperbolehkan hubungan cinta antar ras. Tebedi akhirnya menikahi Njabulo, seorang pemuda kulit hitam yang baik yang telah mencintainya selama bertahun-tahun. 2 bulan kemudian, Tebedi melahirkan seorang anak berkulit terang. Namun, kulit cerah anak itu mengungkapkan siapa sebenarnya ayahnya. Meski begitu, Njabulo tetap memperlakukan bayi itu seolah-olah anaknya. Paulus akhirnya mengetahui bahwa Tebedi telah menikah dan memiliki anak berkulit putih. Dia panik tentang keberadaan anak itu, lalu mengunjungi Tebedi di gubuknya. Dia meminta Tebedi supaya bayinya diurus oleh orang lain saja, tetapi Tebedi tidak menurutinya. 2 hari kemudian, Paulus meminta Tebedi untuk melihat bayi itu sendirian. Tebedi menunggu di luar gubuk dan kemudian ia mendengar suara rintihan lembut. Dan ia pun akhirnya tahu bahwa bayinya meninggal. Para petugas menemukan bahwa bayi itu diracuni dan Paulus pun ditangkap. Mulanya, Tebedi mengatakan bahwa dia tahu bahwa Paulus telah meracuni bayi itu. Tetapi ketika persidangan dimulai, Tebedi mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang Paulus lakukan di gubuk tersebut. Paulus pun akhirnya dibebaskan dari segala tuntutan. Cerpen ini bercerita tentang sepasang kekasih yang harus mengarungi rintangan budaya apartheid di Afrika Selatan. Dalam hal ini, mereka adalah pasangan antar ras yang dilarang untuk bersama oleh hukum dan adat istiadat Afrika Selatan selama apartheid. Meskipun Tebedi dan Paulus sadar akan bahayanya cinta antar ras, mereka tetap memilih untuk bertahan dalam percintaan mereka. Dalam cerpen tersebut, sosok laki-lakinya adalah anggota kelas penguasa kulit putih, dan perempuannya adalah orang Afrika non-kulit putih yang miskin dan tidak berdaya. Paulus, bagaimanapun, memiliki perasaan yang lembut terhadap Tebedi. Demikian pula, si gadis memiliki perasaan yang tulus kepada si pria. Meskipun mereka tampaknya paham akan segala konsekuensinya, mereka tetap menjalaninya. Berikutnya adalah sebuah sajak yang berjudul Telephone Conversation. Sajak ini ditulis pada tahun 1963 oleh seorang sastrawan Nigeria ternama Wole Soyinka. Dia pernah mendapatkan hadiah Nobel bidang sastra pada tahun 1986. Sajak ini menggambarkan sebuah percakapan telepon antara pemilik rumah dan narator sajak ini yang berkulit hitam. Tentang penyewaan apartemen. Sang induk semang mulanya bersikap menyenangkan sampai dia mengetahui bahwa yang ia ajak bicara adalah orang Afrika. Dia ingin mengetahui seberapa terang atau gelap warna kulit sang narator. Narator pun dengan cerdik mengolok-olok ketidaktahuan dan prasangka sang induk semang. Mengatakan bahwa menilai orang dengan warna kulit sangat bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Dari penjelasan tentang cerpen dan sajak tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa masalah warna kulit di tahun-tahun sebelumnya merupakan permasalahan yang sangat serius. Orang-orang dengan warna kulit lebih gelap nampaknya selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang berkulit terang. Tentu saja hal ini, sebagaimana yang diungkap dalam The Telephone Conversation, sangat bertentangan dengan kemanusiaan. Bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat adalah sebuah takdir yang harusnya kita fahami bersama. Sekian penjelasan
penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.